Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman sekalian di channel Fokus Belajar. Pertemuan kali ini adalah merupakan pertemuan perdana dari channel Fokus Belajar, di mana dalam rangka mempersiapkan diri kita dalam mengikuti tes CPNS dan Kedinasan di 2024 ini, ada baiknya saya teman-teman sekalian kasih bayangan dulu dari Mempan RB tentang kisi-kisi soal yang akan muncul di tes CPNS dan Kedinasan nanti. Di mana bentuknya itu teman-teman sekalian ini ada 3 bentuk. Yang pertama adalah TKP, yang ini. Kemudian TWK, tes wawasan kebangsaan, dan yang ketiga ini tes intelijensi umum. Dari 3 bentuk soal ini teman-teman sekalian itu akan dibagi berbagai sub materi. Oke, kita lanjut. Yang pertama adalah TKP. TKP itu terdiri dari sub materi. Pertama pelayanan publik, yang kedua jejaring kerja, ketiga sosial budaya, 4 teknologi informasi dan komunikasi, kemudian 5 ini profesionalisme. Jumlah soal yang disediakan teman-teman sekalian 35 soal dari 5 sub pokok materi ini. Tes wawasan kebangsaan. Tes wawasan kebangsaan ini teman-teman sekalian terdiri dari beberapa submateri juga. Yang pertama adalah nasionalisme, yang kedua integritas, ketiga bela negara, 4 pilar negara, dan kelima bahasa Indonesia. Ini jumlah soalnya ada 30 soal. Untuk tes intelijensi umum, ini terdiri dari 3 bentuk soal. Yang pertama adalah tes kemampuan perwal, tes kemampuan numerik, dan tes kemampuan figural. Nah, untuk kemampuan figural ini teman-teman sekalian itu terdiri dari soal analogi, silogisme, dan penalaran analitis. Di luar dari itu teman-teman sekalian tidak usah dipelajari, ini sudah ditentukan kisi-kisinya. Kemudian yang kedua adalah kemampuan numerik. Pertama soal deret angka, kemudian operasi hitung pecahan, kemudian perbandingan senilai atau terbalik, kemudian perbandingan kuantitatif, kemudian soal analisis data tabel, dan soal cerita. Di luar dari ini teman-teman sekalian jangan dipelajari. Ini sudah pasti tentukan kisi-kisinya. Kemudian untuk kemampuan figural, ini soal yang ada itu adalah soal analogi gambar, ketidaksamaan gambar, dan seri gambar. Jumlah soalnya ada sekitar 35 soal dari 3 sub pokok materi ini teman-teman sekalian. Oke, demikian informasinya. Kita lanjut ke soal yang pertama. Geraham dan taring merupakan bagian dari jenis gigi. Hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas adalah titik-titik. A. Iga dan rusuk merupakan bagian dari jenis tulang. B. Meja dan kursi merupakan bagian dari jenis rumah. Kemudian C. Senang dan sedih merupakan bagian dari jenis hiburan. D. Tengkorak dan hidung merupakan bagian dari jenis wajah. E. Darah dan pembuluh merupakan bagian dari jenis penyakit. Oke, teman-teman sekalian, kita telah dulu ini soalnya di atas ini. Geraham dan taring itu merupakan bagian dari jenis gigi. Hubungan objek. Jadi yang dia minta ini, teman-teman sekalian, adalah hubungan objek yang setara dengan kalimat di atas ini. Geraham dan taring merupakan bagian dari jenis gigi. Maksudnya adalah bahwa geraham dan taring ini bagian dari jenis gigi. Ya, bisa itu dia begini, jenis gigi. Nah, bisa satu bahwa dia gigi geraham, ya, maksudnya begitu. Kemudian gigi taring, dia jenisnya, jenis gigi ini. Nah, kita akan mencari nanti, ya, yang setara dengan ini, jenis ini, yang setara dengan kalimat yang pernyataan di atas ini, ya. Ini soal ini teman-teman sekalian pernah keluar di 2023 ini. Kalimat-kalimat ini hubungan-hubungan soal analogi yang hubungan objek yang setara. Oke, sekarang kita cek di soal yang di jawaban yang pertama. A. Iga dan rusuk merupakan bagian dari jenis tulang. Apa betul? Iga dan rusuk itu merupakan jenis tulang. Berarti bisa saja begini. Tulang, ya, iga, dan tulang
rusuk. Apakah ini jenis dari tulang? Benar sekali. Berarti ini untuk A ini benar ya. Tapi simpan dulu. Apakah betul ada yang lain juga ya, yang setara jawabannya ini dengan ini yang di atas ini? Oke, kita lihat B. Meja dan kursi merupakan bagian dari jenis rumah. Apakah meja dan kursi bagian dari jenis rumah? Saya kira tidak ya. Karena rumah ini, meja dan kursi isinya rumah ya. Bukan bagian dari rumah. Jenis rumah, bukan ya. Jenis model rumah, bukan ya. Jadi ini salah teman-teman sekalian. Ini sudah ada hubungan yang setara dengan di atas ini. Kemudian C. Senang dan sedih merupakan bagian dari jenis hiburan. Nah, ini juga salah. Kenapa? Jenis hiburan itu apa ya? Bisa saja dia di sini sirkus, atau bisa saja dia di sini komedi. Itu jenis dari hiburan. Berarti tidak hubungannya ini tidak selaras, tidak setara dengan yang di atas ini. Berarti salah juga ya teman-teman. Kemudian D, tengkorak dan hidung merupakan bagian dari jenis wajah. Ah, ini juga salah. Kenapa? Kalau jenis wajah itu ya bisa saja dia oval, itu jenisnya. Kemudian bisa segi empat, itu jenis wajah. Ini kan tengkorak, berarti ini sudah salah juga. Kemudian E, darah dan pembuluh merupakan bagian dari penyakit. Apa betul? Berarti ini kan salah. Tidak ya. Penyakit itu ya bisa aja. Kalau jenis penyakit itu bisa ya menular, apalagi tipes, itu jenis penyakit. Berarti kan darah ini bukan, dia tidak setara dengan kalimat yang di atas ini. Kalau begitu, jawabannya benar ini teman-teman sekalian ada di A. Iga dan rusuk merupakan bagian dari jenis tulang. Ya, begitu ya cara jawabnya teman-teman sekalian. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Pasir titik 2 gurun sama dengan basa titik 2 titik titik. A. Selokan, B. Air, C. Tumpah, D. Toilet, E. Jemuran. Kita lihat. Soal yang seperti ini teman-teman sekalian itu dia keluarnya di 2021 ini sama 2019 ini. Yang mudah seperti ini. Di 2023 tidak ada model seperti ini. Yang 2023 itu banyaknya adalah yang hubungan yang setara. Tapi tidak apa kita belajar nih teman-teman sekalian, karena tidak ada yang bisa memastikan bahwa di 2024 tidak ada yang model 2021 dan 2019 yang keluar ini. Kita belajar aja. Oke, pasir, gurun, basah, titik-titik. Nah, kita cek satu-satu. Ini, selokan. Nah, kalau dia bentuk seperti ini teman-teman sekalian, bagaimana kunci jawabannya di sini? Cara kuncinya itu kita harus mencari hubungannya ini. Pasir dan gurun. Kemudian di sini juga apa hubungannya di situ. Kalau pasir dan gurun berarti kita jawabannya di sini itu kita kata sifat ya. Sifat dari. Nah, ini kuncinya di sini dia. Sifat dari. Jadi di sini adalah bahwa pasir sifat dari gurun. Begitu maksudnya. Jadi di sini pasir sifat dari gurun. Berarti bahasa di sini sifat dari. Dari apa? Apakah dia A selokan, B air, tumpah, toilet, jemuran. Kita cek selokan. Basah sifat dari selokan. Identik ya teman-teman sekalian, kalau selokan itu pasti dia basah ya, kecuali musim kemarau. Musim kemarau pun juga kalau dialiri air dari dalam rumah itu ya, sifat identik itu selokan pasti dia basah itu. Sama dengan burung itu identiknya pasti dia berpasir, dia pasir. Itu maksudnya, ya identiknya di situ, sifat-sifatnya. Berarti untuk A ini benar ini. Nah, tetapi apakah bisa ada juga yang lain yang lebih benar dari ini? Kita cek dulu. Air. Basah sifat dari air. Apakah betul ini basah itu sifat dari air? Saya kira bukan ya, karena ini sifat air itu teman-teman sekalian bisa dia beku ya. Seperti ini es ya, contohnya es. Kemudian kalau dia cair ini kan dia cair. Kemudian dia uap. Ini sifatnya air ini. 3 ini. Berarti basah bukan. Berarti sudah pasti bahwa ini juga salah. Kemudian basah dari C. Tumpah. Tumpah itu merupakan kata kerja perbuatan masa lalu dari menumpahkan yang sudah terjadi. Ini tidak ada hubungannya dengan basah ini. Berarti ini juga salah. Kemudian toilet. Basah sifat dari toilet. Apa benar dia bahwa toilet itu selalu basah? Kan saya kira tidak ya. Kering juga.
Berarti ini juga salah teman-teman. Kemudian sifat dari jemuran. Apa benar? Bahwa bahasa itu sifat dari jemuran. Saya kira bukan. Tidak ada berhubungan dengan itu mas. Kalau begitu jawabannya benar tadi ini teman-teman sekalian ada di A. Selokan. Begitu ya teman-teman sekalian. Oke lanjut ke nomor 3. Lampu kuning titik 2 pelan-pelan sama dengan matahari titik 2 titik. A. Silau. B. Terbit. C. Siang. D. Tenggelam. E. Bersinar. Nah sekarang ini kita lagi kata kucing lagi. Hubungan dari kata lampu ke pelan-pelan. Kemudian matahari ke titik-titik ini. Ini kata hubung yang cocok. Ini sebenarnya apa ini? Lampu kuning pelan-pelan. Berarti imajinasi kita itu pasti bahwa ini tanda. Ya. Bahwa lampu kuning itu adalah merupakan tanda pelan-pelan. Tanda pelan-pelan. Maksudnya Anda contoh Anda naik mobil, jalan, ada lampu kuning kan pasti orang ngerem pelan-pelan jalan. Berarti ini lampu kuning itu adalah merupakan tanda pelan-pelan. Berarti di sini teman-teman sekalian matahari itu tanda apa di sini titik-titik, ya. Nah, sekarang kita cek di A. Silau. Matahari tanda silau. Apakah benar itu? Berarti kan imajinasi kita kan bukan ini, pasti salah ini. Kemudian matahari terbit. Apakah matahari menunjukkan bahwa dia terbit? Saya kira juga bukan ini. Tanda terbit. Matahari tanda terbit. Bukan. Kemudian C. Siang. Matahari. Nah, ini yang benar ini teman-teman sekalian. Matahari itu menunjukkan bahwa itu siang. Jadi matahari itu tanda bahwa siang. Bukan malam. Matahari. Karena terbitnya matahari itu di siang hari. Ya. Kemudian B. Tenggelam. Matahari tenggelam. Itu tanda tenggelam. Berarti kan bukan ya. Ini sangat-sangat bertolak belakang. Kemudian bersinar. Tanda matahari, tanda bersinar. Ini tidak bisa saja. Ini bukan. Karena bisa dia mendung matahari itu pada suatu cuaca yang kurang bagus. Berarti ini jawaban yang betul-betul ini benar. Semua adalah di siang sini. C. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita lanjut ke pembahasan soal, ini ada informasi datangnya dari website sobatcpns.com, di mana di sobatcpns.com ini menyediakan berbagai macam fasilitas bimbingan belajar dan soal-soal terupdate. Nah, teman-teman sekalian yang berminat, silakan klik tautan yang ada di dalam video pembelajaran ini. Kemudian akan terbuka seperti ini. Silakan teman-teman isi namanya, emailnya, nomor HP atau WA, kemudian passwordnya. Nah, nanti ini setelah Anda terdaftar, akan diverifikasi oleh admin sobatcpns.com. Setelah itu, silahkan teman-teman isi kembali dan login ke sini. Dan akan terbuka seperti ini. Di sini di sobatcpns.com teman-teman itu ada 5 menu di sini, sudah disediakan. Nah, cuma teman-teman sekalian, sebelum teman-teman sekalian try out di sini, itu teman-teman sekalian harus beli paket dulu di sini. Karena soal-soalnya tidak akan bisa terbuka. Nah, beli paketnya caranya klik aja di sini, beli paketnya di sini. Nah, di sini ada tiga menu di sini. Ada yang premium punya, platinum dan kedinasan. Silakan teman-teman sekalian isi atau pilih di sini. Nanti kan di sini beli paketnya. Di sini cukup bagus teman-teman sekalian. Ini akun kita berlaku 1 tahun. Akan ada 15 paket tryout premium. Kemudian platinumnya ada 5 paket. Tapi lengkapi dengan video pembahasan. Kemudian pembahasan lengkap dan kunci jawaban ada. Statistik nilai dan skornya ada. Latihan soal hostnya juga terupdate teman-teman sekalian. Nah setelah ini teman-teman sekalian sudah membeli paketnya ini. Sudah memudahkan kita masuk di tryout sini. Silakan masuk di tombol ditekan tryout. Kemudian masuk thread-nya di sini. Ya. Kemudian silakan pilih teman-teman sekalian yang mana, mulai dari mana, apakah tryout 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini bentuknya seperti ini teman-teman, akan sama dengan chat yang ada di ketika kita mengikuti ujian CPNS. Ya. Demikian ya teman-teman sekalian. Kita lanjut ke soal berikutnya. Tidak semua taman di Kota Rumpa memiliki lampu penerangan. Beberapa area strategis dibuat sebagai taman di Kota Rumpa.
Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Semua taman berada di area strategis Kota Rumpa. B. Beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. C. Semua area strategis di Kota Rumpa memiliki lampu penerangan. D. Semua area strategis di Kota Rumpa dibuat sebagai taman. E. Tidak ada taman yang berada di area strategis Kota Rumpa yang memiliki lampu penerangan. Oke teman-teman sekalian, soal silogisme ini terdiri dari dua premis. Ini premis 2. Ya. Tahun lalu, kebanyakan yang keluar itu teman-teman sekalian ada di 3 premis. Tetapi tidak mutlak di tahun ini hanya 3 premis yang akan keluar. Tapi kita untuk hari ini kita belajar dua premis dulu. Ini soal keluar di 2021 dan 2019. Oke, tidak apa belajar dulu. Ini dua premis dia. Kita cek, tidak semua taman di Kota Rumpa memiliki lampu penerangan. Beberapa area strategis dibuat sebagai taman di Kota Rumpa. Bagaimana cara menjawabnya teman-teman sekalian? Supaya kita tidak kehilangan banyak waktu. Di sini kita harus cari kata kuncinya. Di mana kata kuncinya di sini teman-teman sekalian adalah ini. Apabila di dua premis ini itu terdapat kalimat yang sama. Nah, kalimat yang sama itu tidak boleh diambil sebagai kalimat kesimpulan. Ya. Tidak boleh diambil sebagai kalimat kesimpulan. Yang mana nih kita cek? Yang sama ini. Taman di Kota Rumpa. Kemudian di premis 2, ini ada juga taman di Kota Rumpa. Kedua kalimat ini, teman-teman sekalian, itu tidak boleh ada dalam kesimpulan. Yang pertama adalah semua taman berada di area strategis Kota Rumpa. Ini ada kata Kota Rumpa. Ya, berarti otomatis bahwa jawaban di A ini adalah salah. Ya. Kemudian B, beberapa area strategis tidak memiliki lampu penerangan. Ini tidak ada kata taman di Kota Rumpa. Berarti ini benar ya, atau kita simpan aja dulu. C, semua area strategis di Kota Rumpa memiliki lampu penerangan. Ini ada kata di sini Kota Rumpa, berarti jawaban C ini juga salah ya teman-teman. Kemudian semua area strategis di Kota Rumpa dibuat sebagai taman. Ini ada lagi, berarti ini juga salah. Kemudian E, tidak ada taman yang berada di area strategis Kota Rumpa yang memiliki lampu penerangan. Ini ada lagi, ini berarti jawaban ini juga salah. Kalau begitu teman-teman sekalian, jawabannya benar itu ada di B. Cuma B saja yang tidak ada kata taman di Kota Rumpa. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Cara jawabnya. Oke, kita masuk ke soal yang kelima. Soal yang terakhir. Semua karyawan di perusahaan nikel mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah karyawan di perusahaan nikel. Simpulan yang tepat dari pernyataan di atas adalah titik-titik. A. Sebagian peserta arisan tidak mendapatkan insentif harian. B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. C. Semua karyawan di perusahaan nikel adalah peserta arisan. B. Sebagian peserta arisan bukan karyawan di perusahaan nikel. E. Sebagian peserta arisan mendapatkan insentif harian. Oke teman-teman sekalian, kita cek lagi. Sama dengan yang soal nomor 4 tadi, kita cari kalimat yang sama di premis 1, ya. Premis 1 dan premis kedua, ya. Mana? Apakah ada kalimat yang sama? Semua karyawan di perusahaan nikel mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah karyawan di perusahaan nikel. Berarti kalimat yang sama ini teman-teman sekalian adalah karyawan di perusahaan nikel. Nah, kalimat ini sama dengan nomor 4 tadi, teman-teman sekalian, tidak boleh ada dalam kesimpulan. Sekarang kita cek di A. Sebagian peserta arisan tidak mendapatkan insentif harian. Ini tidak ada ya. Berarti ini tanda tanya. Ini di sini bisa saja benar. Kita simpan dulu. Kemudian B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Ini juga sama, kita simpan. C. Semua karyawan di perusahaan nikel adalah peserta arisan. Ini ada karyawan di perusahaan nikel. Berarti untuk C ini teman-teman sekalian salah.
D. Sebagian peserta arisan bukan karyawan di perusahaan nikel. Ini ada lagi, berarti ini juga salah. E. Sebagian peserta arisan mendapatkan insentif harian. Ini juga tanda tanya. Jadi, kita nanti cuma menceknya aja A, B, dan E. Ini C dan D ini sudah pasti salah ya teman-teman ya. Nah sekarang karena kita sudah mencari jawabannya ini dengan mencari kalimat yang sama, ternyata ini masih ada A, B, dan E ini belum ketemu jawaban yang benar. Maka kita harus mencari lagi kata kuncinya teman-teman sekalian. Di mana kata kuncinya itu adalah di sini, kata semua. Ini teman-teman sekalian, apabila dua premis ini itu mengandung kata semua, premis 1 dan premis 2 ada kata semua, maka dalam pengambilan keputusan atau dalam pengambilan kesimpulan ini harus ada kata ini. Kata semua. Itu kesimpulan itu harus langsung ini. Ya, itu kata kunci kedua. Yang pertama tadi teman-teman sekalian ada kalimat yang sama di dua premis, itu kita cari dulu. Kemudian yang kedua adalah ini kata semua. Apabila premis 1 dan premis 2 mengandung kata semua, maka dalam kesimpulannya nanti harus ada mengandung kata semua. Sekarang kita cek. A. Sebagian peserta arisan tidak mendapatkan insentif harian. Tidak ada kata semua. Berarti jawaban A ini salah. Kemudian B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Ini ada kata semua di sini. Berarti jawaban ini yang benar. Kemudian E, sebagian peserta arisan mendapatkan insentif harian. Ini tidak ada juga teman-teman sekalian. Berarti jawaban E ini salah. Berarti kalau begitu jawabannya benar adalah B. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Begitu ya teman-teman sekalian. Untuk hari ini cukup sampai di sini dulu. Selamat berjuang, belajar, menambah referensi terus. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.